warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil mu'allifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa ada an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amina. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib radhiyallahu anha faqalat ya Rasulullah inni uridul hajja wa ana syakiyatun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hujji washtariti anna mahalli haitsu habastani. Muttafaqun alaih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, satu riwayat hadis melalui jalur Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepada beliau, qalat, beliau berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah satu ketika Nabi berjumpa ala Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib, dengan sepupu Nabi, saudara perempuan Nabi yang bernama Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Jadi benar-benar sepupunya Nabi, Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepada Duba'ah binti Zubair. Faqalat, pernah bertanya Duba'ah bin Zubair, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridul hajja, sesungguhnya diriku menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji. Wa ana syakiyatun, dan saya dalam keadaan sakit yang parah. Syakiyatun itu sakit yang parah. Sekarang udah diintrodusir bahasa Indonesia ya, sakit. Jadi kalau marid itu sakit umum gitu. Mana Bang Erwin gak ngaji? Sakit marid. Nah, maridnya apa?
sakit tenggorokan. Tapi kalau yang sudah parah, syakiyatun, itu udah sakit parah. Makanya yang diizinin itu kan tulisannya sakit kan, bukan marid kan. Berarti kalau nggak parah-parah banget disuruh kerja gitu. Kalau nggak parah-parah banget. Padahal syakiyatun huwa syadidul marid, sakit banget. Sakit banget. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujji washtariti, niatlah berhaji dengan syarat anna mahalli, bahwasannya tempat tahallulmu haitsu habastani, di mana saja kamu dapati. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan dua hadis terakhir yang berkaitan di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ini mungkin dua hadis terakhir sebelum kita masuk kepada fikih muamalah yang berkaitan tentang jual beli. Kita sampai kepada hadis yang berkaitan bagaimana bagi orang yang tidak bisa menjalankan haji dengan sempurna. Ada al-fawaid wal ihsar namanya. Ada penghalang sehingga seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Ingat, ibadah haji adalah sesuatu yang wajib dilakukan bagi seseorang yang mampu. Dan kalau orang tersebut sudah berniat ihram, maka tidak boleh seseorang membatalkan niat haji dan umrohnya sampai dengan selesai pelaksanaannya. Sama seperti orang yang sholat, kalau dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah diletakkan tangannya, sampai kapanpun nggak boleh membatalkan sholatnya, dosa dia, haram hukumnya, nggak boleh. Dalam keadaan apapun, kalau udah sholat nggak boleh batalkan. Barang kita nih, kita sholat naruh handphone gitu, supaya pembatas lah gitu. Handphone kita diambil sama orang mabuk, ya kan, dibawa lari. Kita yang lagi sholat kejar dia. Dia lari kemana? Ke blok A, kita kejar ke blok A. Dia lari ke blok M, kita kejar ke blok M. Tapi sholatnya jangan dibatali. Nyebrang ya nengok biasa, jangan kagak nengok nyebrang, yang ditabrak gitu. Tetap nengok tapi nggak ngomong selain bacaan Al-Quran. Biar kejar. Malingnya berhenti, kita berhenti, lanjutin sholat. Dia lari lagi, kejar lagi, begitu. Emang begitu Islam itu. Gempa nih, jangan batalin sholat, lari cari tempat yang aman. Di mana? Masjid Baitul Adli udah aman di situ, udah cari kiblat, lanjutin sholat. Saking apa? Haramnya membatalkan sholat. Begitu pula orang jangan sampai membatalkan niat untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kemarin bagaimana orang yang sudah niat ihram tapi nggak bisa masuk untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ada pelarangan gitu. Kita udah diundang oleh Allah, tercatat nama kita untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2024. Dari pihak bank kita sudah melakukan pelunasan, sudah diundang, ngambil koper, ngambil barang, pakaian sudah kita ambil. Karena nama kita sudah tercatat sebagai jamaah haji Indonesia. Pada saat itu kita berangkat dari Indonesia naik pesawat sampai ke Jeddah, lalu kita diantar untuk ngambil mikot, mulai mau niat haji. Pada saat kita sudah ngambil mikot, anggaplah kita ngambil di Abyar Ali, di Bir Ali ngambil mikot niat haji kita, pakai kain ihram kita,
Baru saja kita berjalan dari kota itu, dari Bir Ali, kita mau masuk ke dalam kota Mekah mau haji, ternyata kita dilarang masuk. Kita dilarang masuk. Ini namanya ada ihtisar, ada penghalang. Mau kemana Pak? Saya jamaah Indonesia mau haji. Udah niat ihram kita nih. Maka karena kita nggak bisa masuk ke dalam Mekah, nggak boleh, Mekah lagi steril, ada penyakit dan lain sebagainya. Padahal waktu itu kita harus berangkat ibadah haji, dan kita tunggu dengan waktunya haji dari tanggal 9 sampai dengan habisnya pelaksanaan ibadah haji, kita nggak bisa masuk ke sana, kita nggak bisa wukuf di tanggal 9. Maka saat itu karena kita sudah niat ihram, maka kita harus selesaikan haji kita secara terpaksa. Tapi cara untuk menanggalkan daripada niat haji ini, karena tadinya harusnya pelaksanaan haji karena udah niat ditutup dengan tahallul, kita nggak boleh langsung tahallul. Apa yang kita lakukan? Kita cari kambing dulu, kita bayar dam. Kenapa? Kita nggak bisa melaksanakan ibadah haji karena kita sudah niat pakai kain ihram. Waduh, nggak bisa masuk nih, berarti cari kambing, potong, bayar dam, serahkan kambing ini ke kota Mekah sebagai bentuk pengganti kita yang nggak bisa masuk kota Mekah. Sampai potongan kita ke sana, baru kita tahallul, kita lepaskan kain ihram kita, baru boleh kita melakukan sebagaimana mestinya. Kenapa? Kita udah niat haji. Kalau sudah niat haji, maka kita tidak boleh membatalkan haji kecuali sudah membayar dam. Berbeda kalau seandainya dia belum berangkat ke sana ataupun belum niat ihramnya, baru saja dikatakan calon ibadah haji, calon jamaah haji, baru sampai kota Madinah, sebelum ngambil mikot kita udah dikasih tahu gitu, Pak nggak bisa haji tahun ini. Kenapa? Keadaan darurat, Mekah nggak bisa menerima orang. Kita belum mengambil mikot gitu, belum niat haji, belum niat umroh, maka kita tidak perlu lagi untuk memotong hewan kambing, nggak perlu. Kenapa? Belum mengambil niat hajinya. Paham? Jadi kalau kita sudah niat haji, bahkan ada yang mengatakan sudah niat umroh, udah ngambil nih, di tengah jalan kita nggak mau melaksanakannya, kita kena wajib bayar dam itu. Tapi nggak boleh sengaja gitu. Saya ulangin, nggak boleh sengaja. Kita udah berangkat umroh nih, jatah dari travel 2 kali. Nih umroh pertama kita berangkat, umroh yang kedua kita udah niat nih mau berangkat umroh nih, udah niat nih, tengah jalan nggak jadi, dosa kita nih. Sama seperti orang yang sholat membatalkan sholatnya di tengah perjalanan, haram hukumnya. Paham nih kasus yang pertama. Nah, kalau kasus yang kedua, inilah wajib haji ini begini. Orang kalau sudah dikatakan mampu, punya harta, ada waktunya, kondisi aman, maka orang ini sampai kapanpun kena wajib haji. Ingat yang kita udah bahas tentang manis tatoa. Orang yang mampu itu, dia mampu secara hartanya, mampu secara fisiknya. Kalau tidak mampu secara kedua-duanya, tidak ada kewajiban. Tapi punya tuntutan tetap untuk berangkat. Walaupun yang berangkat bukan dia, namanya badal haji. Bang Erwin baru punya duit nih, tapi jangankan naik pesawat, naik tangga saja nggak berani gitu, geliengan gitu, apalagi ke puncak tinggi gitu, nggak berani dia. Maka dia tetap wajib haji, tapi yang berangkat bukan dia. Yang berangkat orang lain membadalkan haji. Saking apa? Haji nggak boleh ditinggalkan. Ada orang mampu, orang kaya raya di kampung kita, kita tahu uangnya banyak, maka sudah diingatkan, jangan lupa ya, nanti berangkat haji. Dia tunda-tunda tuh sampai dengan dia meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal dunia, wajib buat kita untuk menyampaikan kepada keluarganya sebelum dibagi waris, ambil uang untuk buat badalkan haji dia. Kenapa? Jangan sampai dia meninggal dikatakan sebagai orang yang meninggalkan kewajiban haji. Paham di sini? Paham nggak ini? Paham aja deh ya, timbang ngantuk. Iya, udah paham Ustaz dah. Nah, sekarang begini. Tapi Nabi mengatakan gini, kalau ada orang dia wajib haji nih,
keadaannya sakit gitu, boleh nggak dia berangkat? Kata Nabi, bagus, kata dia. Bagus. Terus bagaimana Nabi? Nanti kalau di tengah jalan saya nggak kuat, itu bagaimana gitu? Kalau tadi kan, kalau seandainya orang berangkat haji udah niat ihram nih, lalu nggak bisa berangkat haji, nggak bisa menyelesaikan haji, kan potong dam tuh, bayar kambing. Bagaimana dengan yang sakit gitu? Bagaimana yang sakit gitu? Ini kasusnya sepupu Nabi gitu. Nabi, saya mau berangkat haji. Kenapa? Udah wajib haji saya, tapi saya syakiyatun, sakit parah ini, udah diopname, udah ini gitu, tetap mau berangkat gitu. Maka Nabi mengajarkan, supaya aman, kamu menggunakan namanya niat haji, tapi hajinya bersyarat namanya. Jadi ada niat haji bersyarat namanya. Apa niat haji bersyarat? Ya Allah, saya niat melakukan ibadah haji sesuai dengan batas kemampuan saya. Di mana saya sudah tidak mampu di situ, maka saya bertahalul. Itu namanya niat haji bersyarat. Makanya mereka orang-orang yang sudah sakit gitu, yang mau niat haji dan umroh gitu, kita pimpinan, kita tahu ini udah sepuh gitu, maka dia niatnya khusus kita bimbing. Bang Haji, nanti pas niat ihram hajinya sama saya ya. Ya. Yang udah sepuh, yang udah, iya Pak Ustaz gitu. Kita ajari gitu. Saya niat melaksanakan ibadah haji sesuai batas kemampuan saya, dan saya bertahalul di tempat di mana saya mampu. Sah, udah. Nanti nih mereka orang nih yang ternyata pada saat wukuf di Arafah tiba-tiba meninggal dunia, maka mereka dicopot pakaiannya nggak masalah. Kenapa? Berarti mereka sudah niat bersyarat di situ. Kita sakit nih tadi nih, ini saudara Nabi sakit nih, sehingga kenapa? Pada saat selesai wukuf dia nggak bisa lagi, nggak kuat nih meneruskan ibadah haji, dia nggak kuat. Maka pada saat dia nggak kuat karena dia lagi ibadah haji dalam keadaan ihram, maka kata Nabi, udah langsung tahalul aja, nggak usah dilanjutkan, nggak usah dilanjutkan. Kenapa? Kamu udah nggak sanggup di situ. Tapi orang yang sakit ini, yang niat haji bersyarat, maka dia nggak wajib bayar dam, nggak wajib. Kenapa? Dari awal dia niatnya niat bersyarat. Paham nggak ini? Kalau dia niatnya tidak bersyarat nih, memang kita sehat, kita kuat, lalu udah niat ihram tapi tidak bisa melaksanakan haji karena sebab ada penghalang di situ, maka kita kalau mau halal wajib bayar dam. Kalau kita niatnya haji bersyarat karena sebab sakit, maka di mana saja kita sudah tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah haji, maka kita boleh tahalul lebih dahulu, tapi tidak kena wajib bayar dam. Kenapa? Dianggapnya sakit dia. Tapi sah nggak ibadah hajinya? Ya belum sempurna dia, wajib diulang nanti. Kenapa? Yang penting dia bisa lepas dari pakaian ihramnya. Karena lepas kain ihram itu harus dengan tahallul. Tahallul itu nanti setelah wukuf di Arafah, jumroh Aqobah, tawaf ifadah, baru tuh. Karena dia nggak bisa melaksanakan rangkaian itu, maka dia wajib bayar dam bagi yang nggak bisa berangkat haji. Bisa dipahami? Ini saking jangan sampai kita nggak ingat gitu. Kita udah umroh gitu, nggak kuat kita umroh bersyarat kita supaya nggak kena bayar dam. Nggak kuat saya ini. Udah berangkat aja Bang Anggi, jangan sampai nggak berangkat, mubazir. Gampang kok, niat mikot, tinggal tawaf. Habis tawaf, sholat di Hijri Ismail, latih, habis itu sa'i 7 kali, tahallul gitu. Bisa gitu. Kita paksa gitu. Udah niat naik bis sampai Mekah, nggak kuat beliau. Sabar Bang gitu. Udah kuat jalan nggak? Udah nggak kuat kaki saya. Oh, naikin onta mesin tuh, naik ke lantai 2, naik gitu. Wah, putaran pertama, kedua, putaran ketiga nggak kuat, mau muntah gitu. Udah nggak kuat nih, udah tua banget kan? Udah tua banget, udah muntah. Nggak kuat beliau, udah nggak kuat. Ya udah, kalau udah nggak sanggup, udah abang tahallul aja, nggak apa-apa. Tapi umrohnya jadi, ya nggak jadi, orang belum sa'i dia. Karena apa? Dia tadi umrohnya umroh bersyarat. Tapi kalau dia enggak, gaya gitu, saya masih muda. Wah, lagi tawaf kakinya keinjek sama temennya, marah dia. Lu kok nginjek kaki gua? Ya gua nggak sengaja. Enggak, lu sengaja, udah 3 kali lu nginjek. Wah, berantem. Gua berhenti aja dah, gua nggak mau tawaf gitu. Dia ngambek gitu.
Keluar dari tempat tawaf nggak sa'i, nggak apa, tahu-tahu dia ngerokok, ya kan? Dia pakai parfum gitu, rusak hajinya, wajib bayar dam dia nih. Dosa seperti orang lagi sholat ngambek udahan, ngambek, Allahu Akbar, berisik banget sini, wah nggak khusyuk gua sholat, dia pindah udah takbir, dosa nih dia nih, haram nih hukum. Haram, nggak boleh. Haji begitu juga. Yang hebat begitu, sakit kayak apapun berangkat. Nanti kita yang demen tuh yang tua-tua tuh. Nanti niat haji bersyarat ya, niat haji bersyarat. Supaya apa? Supaya nggak bayar dam semua. Nanti kalau saya nggak jadi haji nggak apa-apa. Niatkan nanti bayar pada tahun yang akan datang. Ternyata dia meninggal di hadapan Tuhan, dia sudah haji, sudah hajat. Jadi nggak ada alasan kalau cuma takut ketinggian, kalau cuma batuk, pilek, nggak ada. Bisa dipahami. An Ikrimata anil Hajjaj ibni Amri wal Ansari radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Ikrimah an Hajjaj bin Amr al Ansari, hadis dari Hajjaj bin Amr al Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kusira, siapa orang yang patah kakinya, cedera, au urijo, ataupun terpincang-pincang, faqad halla, maka halal bertahalul dia, wa alaihi, dan atasnya, al hajju min qabilin, atas haji pada masa yang akan datang. Qala Ikrimah, maka berkata Ikrimah, fasa'altu an Ibni Abbasin, aku bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, wa Abu Hurairah, dan aku bertanya kepada Abu Hurairah, an zalika, daripada permasalahan itu. Faqala, maka menjawab keduanya, sodako, maka benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul khamsatu, meriwayatkan hadis ini yang 5, wasohahu at-Tirmizi wa hasanu at-Tirmizi, dan menhasankan hadis ini oleh Imam at-Tirmizi. Ini hadis yang selanjutnya, bagaimana berkaitan orang yang sudah dalam keadaan niat haji, keadaannya sehat. Kalau tadi niat haji lalu tidak bisa melaksanakan haji, maka dia kena dam nih, dia kena bayar dam. Kalau dia niat hajinya bersyarat nih, maka dia kalau nggak bisa menjalankan sempurna haji nggak wajib bayar dam. Sekarang bagaimana orang yang di tengah jalan nggak bisa melaksanakan ibadah haji? Kayak contohnya nih, orang lagi ibadah haji, tiba-tiba kakinya patah, kakinya pincang, atau orang ini penyakitnya banyak, kutunya banyak, sehingga melakukan botak tahallul sebelum waktunya. Bagaimana tuh? Kalau dalam keadaan darurat yang seperti itu, sehingga dia harus melanggar daripada manasikul haj, maka dia boleh melakukan hajinya tapi menjadi rusak, artinya hajinya tidak sah, wajib buat dia mengulang pada tahun yang akan datang, tapi nggak wajib bayar dam. Kenapa? Udah nggak bisa dipaksakan dia. Kenapa nggak niat haji bersyarat aja? Nggak boleh, kan dia tadi belum sakit, dia sehat, cuma lagi melaksanakan ibadah haji, lagi melakukan tawaf ifadah, kakinya patah, kakinya pincang, udah nggak kuat, diakalin udah nggak bisa, maka di situ udah tahallul aja udah, tapi hajinya belum sempurna. Nanti dia wajib mengulang pada tahun yang akan datang, dan dia tidak wajib membayar dam. Jadi yang wajib membayar dam adalah orang yang sudah niat melaksanakan haji, sudah mikot, sudah ihram, dan benar-benar belum melaksanakan ibadah haji, baru niat doang nih, nggak bisa masuk Mekah, wajib bayar dam. Bagi seseorang yang sakit, dia tahu kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan bisa berjalan 100% sebagaimana pelaksanaan ibadah haji dan umroh, dia boleh niat haji dan umroh bersyarat. Nanti dia bertahallul pada tempat di mana dia mampu bertahallul di situ. Kalau udah dilanjutkan nggak bisa, nggak usah dilanjutkan, nggak wajib bayar dam. Begitu pula orang yang di tengah jalan
dari pelaksanaan haji dan umroh ada cedera, maka di situ dia langsung bertahalul, nggak apa-apa, nggak ngikutin kepada aturan-aturan yang ada, dia nggak kena dam, tapi wajib mengulang nanti pada tahun-tahun yang akan datang. Inilah bab yang berkaitan tentang al-fawaid wal ihtisar, orang-orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh secara sempurna. Ada yang ditanyakan sebelum kita pindah kepada bab yang berkaitan tentang jual beli? Ya, satu-satu ya. Ya. Nggak dosa. Ini Ustaz, kemarin ada tetangga, dia tuh udah daftar haji, udah dapat porsi. Terus tiba-tiba dia narik duitnya, alasannya karena jaraknya terlalu jauh kan ya, takut nggak nyampe umrohnya gitu kan. Nah terus dia beralih ke umroh. Itu gimana sih? Nah terus misal dia ada suatu saat punya rezeki lagi, tapi dia fisiknya sehat, terus tapi dia miliknya badal haji, itu gimana? Mirinya badal haji buat siapa? Kalau badal haji itu kan biayanya lebih ringan daripada orang yang Iya betul. lebih Melaksanakan haji. Iya benar, 13,5. kali lah ya. Gitu. Ya. Ya, cukup. Iya. Ya. Pertama memang haji dan umroh itu ini hampir jumhur mengatakan sesuatu yang diwajibkan satu kali seumur hidup bagi orang yang mampu. Haji dan umroh. Bila dibandingkan haji dan umroh ini, tingkatan kewajibannya ini umroh sebenarnya masih ada yang mengatakan sunnah dia. Kalau dia sudah wajib haji, maka sunnahnya umroh jadi umroh wajib nanti dia. Tapi yang paling utama dalam Islam itu syariatnya haji. Jangan sampai ketukar. Gak boleh orang yang sudah mendaftar haji mengambil merubah jadi umroh. Berarti dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, haram hukumnya. Gak boleh. Sekarang lama Ustadz urutannya, daftar Jakarta waiting list 20 tahun. Saya khawatir nih umur saya, karena udah 60 nih umurnya, kalau ke 20 kan 80 tahun nih. Saya nggak nih gimana caranya Ustadz, saya udah kangen Ka'bah. Maka caranya dia bikin simulasi, harus bikin simulasi. Kalau memang harus terpaksa uangnya diambil, ambil aja uangnya, ambil. Tapi dia tetap bikin tabungan haji lagi. Dia bikin tabungan haji, dia ambil anggapnya uang 25 yang pertama, dia bikin tabungan haji lagi, taruh di situ duit 500.000. Ya Allah, saya tetap niat haji ya Allah. Nih, uang yang ini baru dia daftarin umroh, boleh. Tapi dia tetap mendepankan haji, itu yang benar. Nggak boleh uangnya dialihkan umroh. Kita bilang, ente ngapain haji, kelamaan umroh aja. Dosa tuh yang ngomong begitu. Berarti dia mendahulukan umroh daripada haji. Nggak boleh. Tetap harus punya simulasi kita. Yang simulasi ini adalah tujuannya kita tetap meyakinin haji itu nomor satu daripada umroh. Kenapa kita pilih umroh ini? Karena kita sudah kepentok waktu. Tapi kayak antum masih wajib haji nunggu, kecuali sudah umur-umur di atas 60 gitu. Mbak, kayaknya nggak bisa, Baba mau haji. Iya, Baba tetap namanya ada, saya taruh nih uangnya buat haji. Mudah-mudahan cukup, Baba bisa berangkat. Sekarang Baba umroh nggak apa-apa gitu. Tapi uangnya masih ada, nggak apa-apa dia. Itu satu. Kedua, nggak boleh ngakal-ngakalin. Badal haji itu ada syarat-syaratnya. Pertama, orang itu mampu, belum berangkat ibadah haji, lalu meninggal, maka dibuatkan badal haji. Pak Haji Anggi ini harusnya Pak Haji Anggi, orang kaya raya, calon ketua BUMN, uangnya udah banyak gantiin Pak Erick Thohir, ya kan? Udah dikasih tahu nih sama kita, bang lu kan wajib haji gitu. Bini keempat nih minta mobil Ferrari gitu nih, ya kan? Dia enggak, ini dia tetap beliin mobil Ferrari bini, uangnya banyak, takdirkan mati. Kita tahu nih dia duitnya banyak nih, maka Bang Saipur, Bang Odi ngomong ke anaknya, Bang Anggi, bapak lu orang kaya, wajib haji dia. Tapi dia nggak melaksanakan haji, sini duitnya, dibuatkan badal haji, pahalanya buat ini. Yang mau ngerjain siapa terserah, yang penting syaratnya dia harus sudah berangkat haji buat dirinya sendiri. Yang kedua,
orangnya masih hidup, tapi dengan syarat dia punya sakit, yang sakit itu membahayakan dirinya, baru dibuatkan badal haji. Misalkan tadi tuh Bang Erwin takut ketinggian, jangankan naik pesawat, kemidi putar pusing dia, muter-muter itu pusing dia. Maka dia punya uzur syar'i, namanya sakit, maka dianya hidup tapi uangnya tetap boleh dibadalkan haji, boleh. Nah ini sehat, cuma ngakal-ngakalin. Nanti ada nih maksudnya di sini nih, ada orang dilarang jual bangke gitu, nanti nih hadis jual beli diakal-akalin gitu, dia bikin kemasan gimana, jadi ini tetap nggak boleh, akal-akalan. Akal-akalan gini nih gampangnya begini Bang, orang yang punya duit 85 juta di rekening nih, kalau nyampe 1 tahun wajib bayar zakat 2,5%. Sekarang nih, besok nih harusnya udah wajib zakat nih dia. Duit dia tahu tuh ada 85 juta, dia kurang aja 2 juta, dia kasih ke bininya. Jadi 83 kan? Nggak jadi kan dia bayar zakat, kenapa? Nggak nyampe nisabnya kan? Itu namanya akal-akalan namanya. Kata Tuhan, ntar masuk surga juga gua akal-akalin nanti. Pintunya gua kasih banyak, bukan surga nih yang dikerjain. Jangan berakal-akal dalam beragama, jangan. Nggak boleh, dosa dia. Ingat, kalau mau umroh tetap yakinin haji nomor 1. Udah nggak sanggup nih nungguin ini bapak ini, udah bapak diberangkatin umroh, tapi uang haji tetap saya tabungin, tetap punya tabungan haji di situ. Paham ya? Haji nomor 1. Jadi jangan kayak antum yang masih muda ikut nabung haji, jangan umroh. Nanti ini udah niat, tiba-tiba ada uang bisa berangkat umroh, berangkat tapi hajinya udah ada. Saya umroh dulu baru mau haji. Ada lagi Pak Haji? Udah. Kenapa? Narik uang haji gitu. Tapi Bang Ipul, uang yang haji jangan dipakai buat selain ibadah haji. Biasanya uang yang dipakai haji dipakai buat yang lain, dia nggak bakal bisa berangkat haji lagi. Nah nanti dia kena luput, takutnya jadi orang yang dosa, padahal sudah mampu nggak menjalankan syariat. Memang haji itu nggak bersifat konstan langsung, enggak, boleh ditunda. Imam Syafi'i boleh. Nabi syariat haji tanggal 6 Hijriah, Nabi baru haji 10 Hijriah, sehingga haji itu boleh ditunda. Bang Ipul orang kaya raya gitu, wajib haji, nggak mau, saya nanti aja Ustaz. Kenapa? Nanti nunggu istri biar bareng, kebetulan November mau nikah, nanti biar haji bisa bareng, saya pakai kuatum yang ONH plus gitu. Boleh, asal dengan syarat yakin umurnya nyampe pada waktu haji. Tapi kalau udah bengek, Bang, nanti saya tunda Ustaz, insya Allah nggak boleh nih, udah bengek, udah pakai titit, jangan ditunda, berangkat. Kalau nggak memungkinkan, baru bikin badal haji. Jangan sehat badal haji deh, buat aneh gitu, nggak bisa begitu, nggak ada daruratnya. Cukup. Ada lagi tentang haji atau selainnya? Ya. Iya boleh. Sama tempat-tempat yang perlu disinggahi. Itu kan Ustaz pernah bilang. Ada yang tempat mustajabah. Di wilayah hutan itu. Ada 7. Kenapa? Di mana? Dia perlu kita singgahi. Iya, bukan perlu disinggahi. Artinya begini, sayang orang yang punya kesempatan hadir di Mekah tapi tidak memanfaatkan semaksimal mungkin buat ibadah, sayang. Di Indonesia kita cuma punya waktu mustajabah. Di Indonesia kita cuma waktu mustajabah. Kapan waktu mustajabah? Sepertiga malam terakhir itu waktu mustajabah. Tapi kita jarang bangun, sampai Tuhan turun sama malaikat, mana nih saluni, siapa yang mau minta? Nggak ada yang minta orang PLN, kata Allah. Tidur semua 2:30. Kapan lagi? Bainal khutbatain, di antara 2 khutbah, waktu khotib duduk sesaat, itu waktu mustajabah. Kita nggak doa, orang kita tidur, baru bangun pas qomat. Nah waktu kesempatan di sana jangan sampai nggak dimanfaatkan untuk melakukan ibadah di tempat-tempat yang memang Allah mungkinkan untuk diijabah, karena punya kemuliaan tersendiri. Apa? Salah satunya tadi di Hajar Aswad, di Multazam, di Makom Ibrahim, di Hijr Ismail, di bawah talang air. Itu adalah tempat-tempat yang jangan sampai kita nggak hadir. Nanti di Madinah ada tempat makam Rasul, ada tempat Ashabus Sufa, ada tiang Jibril. Nah itu kita cari. Ada Masjid Qiblatain, ada Masjid Kuba. Itu tempat yang kita minta di situ.
Saya lupa lagi satu masjid yang buat jodoh, apa namanya? Saya lupa, masjid yang orang susah jodohnya. Masjid apa ya? Saya lupa namanya. Ada masjid, jadi situ memang salah satunya jodoh gitu, buat barangkali yang mau doa di situ, salah satunya di situ ada kelebihannya. Yang ini yang belum nikah, yang kalau yang double sih enggak, yang double. Gitu mah. Yang double mah tetap butuh cap jempol sama tanda tangan istri pertama. Enggak, ini yang belum susah jodoh di situ. Saya lupa nama masjidnya. Nah, itu ada. Nanti di Al-Azkar An-Nawawiyah, siapa yang mau berangkat nanti saya ketikkan. Tapi di daerah itu kan ada. Orang nih cuma tawaf doang. Selesai tawaf dia nggak sholat bisa, udah habis tawaf sa'i 7 kali tahan jadi umrah, cuma mubazir. Lu nggak sholat di Hijri Ismail, nggak sholat di Maqam Ibrahim, nggak meluk multazam, nggak nyium Hajar Aswad, nggak sholat di bawah talang air, mubazir nih. Alah kan gua orang kaya, besok balik lagi juga bisa. Nggak begitu, umur lu nggak ada yang tahu. Itu mah tempat yang dianjurkan, mustahab. Beda sama yang manasikul haji, tempat-tempat yang memang harus kita datangi untuk ibadah haji. Itu mah harus jumroh akobah, tawaf ifadah, ya kan? Itu rukun-rukun haji yang 5 harus dilakukan. Sisanya mah sunnah aja. Nyium Hajar Aswad nggak kudu, Pak Haji nggak nyium Hajar Aswad, nggak nyium kan Pak Haji ya? Nggak nyium orang Arab aja. Ya, kita masuk bab baru dulu ya. Ya sebentar. Kitabul Buyu'i, ini bab menjelaskan kitab tentang jual beli. Babu syurutihi, bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya jual beli, wa ma nuhiya anhu, dan apa-apa yang dilarang pada saat jual beli. Ini perlu supaya ada efeknya nanti buat kehidupan kita. Kalau kita mau menerapkan ini, insya Allah kita aman. Kenapa? Kita pasti muamalah, sampai kita minta batangan rokok itu sebenarnya diatur dalam agama. Batangan rokok kita ambil, orangnya nggak ada, itu ada 2 hukum itu. Haram pertama, mencuri bukan haknya dia. Tapi paling rendah karohah dia, syubhat. Kenapa? Walaupun dia tahu ngambil rokok Bang Odi saya pasti dikasih, tapi perbuatan saya masih perbuatan syubhat itu. Bisa jadi dia terpaksa ngasih karena saya ustad. Coba saya yang minta temennya, belum tentu dikasih. Lu minta mulu dari kemarin gitu. Nah itu tuh ada unsurnya. Itu Islam ngajarin sampai segitu. Apa yang dimaksud jual beli? Mubadalatul mali bil mal, yaitu adalah sistem menukar harta dengan harta yang lain. Itu dulu sistem jual beli. Saya yang punya beras, saya bawa beras saya tukar sama orang yang punya minyak. Ini namanya sistem barter. Jadi boleh jual beli, menukar barang satu dengan barang yang lain. Boleh gitu. Jamnya GC ya? Iya asli nih. GC tipe AJ72860, 4.800.000. Bagus tuh, bagus ini. Krononya hidup semua. Tukar sama Supra X mau nggak? Tukar sama Supra X. Tapi palanya pala ninja. Bannya ban racing, ini udah dimodif gitu. Walaupun itu harga motor Supra bisa jadi 12 juta, tapi karena dia ridho, boleh gitu. Barang sama barang boleh. Yang nggak boleh beras sama anak gadis, nggak boleh. Boleh nih anak gadis tukar beras 2 karung nggak boleh, itu mah beda itu. Jangan apa jamin tuker-tuker aja, boleh nih tuker tambang nggak boleh. Jadi boleh tuker itu asal keridoan. Jadi kalau dikatakan babu syurutihi, dan syarat sahnya jual beli itu yang paling besar itu keridoan. Jadi semua nanti aspek yang tidak ada keridoan itu goror semuanya. Nyesel gua nih, itu udah nyesel, itu udah goror. Berarti ada kerugian yang tertimpa kepada pembeli. Tapi jangan sangka ada juga kerugian yang disebabkan oleh pembeli. Ada, sehingga nggak ada keberkahannya di situ. Makanya yang penting antarodin. Al-Quran mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, katanya. Itu mereka nih orang-orang yang diancam oleh Al-Quran adalah ketika mereka orang-orang yang saat menjual mengurangi timbangan, tapi saat membeli menambahkan timbangan itu. Dan ini kelakuan dari bini-bini kita. Berapa nih?
Seprapat. Dikit banget tambahin. Ini nih, tambahin nih neraka nih. Nih, tambahin sedikit. Dia masukin, iya. Dia nggak ridho, neraka buat kita yang makan di rumah. Kenapa? Melebihkan timbangan. Ini jangan seenaknya nih. Atau belum beli, nyicipin sebelum ngomong, ngambil salak, main kupas aja, sekrek, makan. Rada asem nih, berapaan nih? Nggak ngomong dia di situ. Ditimbang 1 kilo jadi beli, yang ini nggak kena nih, yang diambil. Ini nih orang yang diancam sama Al-Quran. Kalau membeli, melebihkan sendiri, nggak boleh. Giliran jual gitu, nggak pakai timbangan, pakainya cabai yang dianggap sekilo, padahal dihitung sama kantung-kantungnya kan cabai sama plastik-plastik. Nggak boleh itu, curang. Curang. Dua-duanya rugi. Itu yang dagang ada yang rugi tuh. Udah dibungkus gitu, tambahin ini, jangan bu, udah tambahin, yang lain juga ditambahin. Itu dia naruh kepaksa, itu nggak ridho dia. Dia masak yang makan bapak-bapak, yang tadinya biasa tahajud tumben bablas gitu. Kita pikirin kenapa gitu. Nah, bisa jadi dari makanan yang dibeli sama bini kita gitu. Yang hebat itu orang saling ridho. Berapa bang harganya? Sekian, udah sepakatin. Timbang nih dia nih. Dan ibu ya, bener ya 1 kilo, iya. Nah nih, pedagangnya nih, biar anget nih saya tambahin. Ini orang Betawi nih, biar anget nih. Taruhin berasnya sedikit, ikat biar ridho. Jadi yang pembelinya yang nambahin, penjualnya yang nambahin. Kitanya seneng, pembelinya juga paham. Ada yang model gitu. Itu yang diridoin, yang didoain sama Nabi. Beda itu, jangan tuh kasih tahu istri kita tuh, jangan begitu. Udah nawar kayak orang Israel, kayak orang Yahudi mau nawar. Berapa nih? 60.000, 15. 60.000, 15. Karena dia diajarin kaidahnya, kalau nawar setengah saja udah dapat untung. Ya nggak begitu juga, Mali. 60.000, 15.000 udah. Bagus juga, spot jantung dia. Ibu beli aja sana di Israel kata dia. Nggak boleh nih gitu. Kita ngajarin gitu, jangan ya gitu. Kenapa? Masalahnya nanti di kamu. Sesuatu yang makan haram masuk ke dalam tubuh saya, itu berpengaruh buat keturunan saya, pengaruh buat ibadah saya. Paling buruknya apa? Saya jadi jelek dalam ibadah. Tadinya saya biasa tahajud, karena itu dianggap sebuah kemaksiatan. Jadi maksiat itu bukan mengurangi struktur kenikmatan, tapi bisa menghilangkan halawatul ibadah, nikmatnya ibadah. Nyesel kita. Tapi kalau kita udah memang biasa subuh jam 7, malah nambah jam 7:30 gitu, ya memang kita nggak punya asar, itu bahaya. Harusnya crowding buat diri sendiri gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Itu yang diancam sama Al-Quran. Udah lebihin sendiri nih. Itu yang diajarin sama Nabi kita Muhammad SAW. Nanti di bawah dijelasin cara praktek Nabi. Jual itu pasti nyari untung, Pak. Jual beli itu pasti nyari untung. Jadi udah wajar. Tapi yang wajar dong. Nggak wajar kalau beli masker 100.000 1 pak, nggak wajar. Nah itulah yang dilarang beragama, itu nggak boleh. Kenapa? Semuanya ditanam, orang langka mencarinya, tiba-tiba jual harga tinggi, dosa nih orang ini ya. Ini yang dianggap nimbun barang ini. Islam nggak boleh begitu. Bahkan kalau ada harga yang di luar daripada kebiasaan, orang boleh protes. Misalnya makan nasi sama Indomie gitu, itu anggap 15.000 gitu, itu udah umum, atau 10.000 lah gampang. Dia jual gitu 50.000, kita boleh protes gitu. Kenapa? Ini nggak umum samannya gitu. Di bandara aja cuma 25.000, dia jual 50.000 warung kopi. Kita boleh protes. Kenapa? Harganya nggak sesuai. Kita boleh ngomong gitu. Kita udah ingetin, nggak boleh nih bu, nih ngetrek nih bu, nembak. Wow, ini memang udah biasa orang makan di sini, makan Indomie 50.000 gitu. Oh ya udah, saya bayar nggak ridho, udah rusak dia tuh jual belinya. Ya, bisa dipahamin ya. Jadi syarat jual beli itu adalah antarodin, iya dan biadin, ada keridoan. Walaupun ternyata pertukaran itu beda jauh, nggak apa-apa. Saya punya, misalkan ada orang punya mobil Pajero. Pusat Pati punya Pajero 400 atau 500 juta lah. Terus cinta sama Bang Ipul, Bang saya mau jual mobilnya.
Kata Bang Ipul, saya yang beli Ustaz. Ya udah beli aja nggak apa-apa, semampu ente. Ani punya duit cuma 65 juta, halal jadi. Padahal itu mobil 500 juta. Boleh. Kenapa? Ada ridho dari penjual, ada keridoan dari pembeli. Lah ini barangnya kecil, yang jual nggak ridho, repot lagi. Sampai Islam sekecil itu diatur. Sekarang saya sedih, demi Allah sedih. Makan di mana saja, hampir di restoran itu nggak ada air minumnya, nggak ada. Sehingga saya makan, saya harus bilang mau minum apa, baru saya ngomong itu. Mau nggak mau kita harus beli air buat nemenin makan. Sehingga saya lihat gitu di tempat makan gitu, berapa kali ada teman yang harus gojek datang ke situ, yang dia haus, dia nggak bisa minum. Kenapa? Nggak ada minuman yang disediakan. Harusnya ada tempat orang untuk boleh minum, welcome drink lah itu, buat warung-warung kan ada tuh. Sehingga orang-orang yang seperti mereka yang ngambil titipan barang, dia bisa minum. Enggak, nih sekarang suruh beli pakai Aqua 500. Agak sedih gitu. Padahal orang makan itu biasanya sudah include dengan minuman, enggak dijadiin pisah. Gimana caranya? Nah, jangan kita. Sehingga sampai kita beli juga jangan sampai itu. Nah, kita buka hadis yang pertama nih kalau udah ini ya. Kita buka dulu hadis yang pertama. An Rifa'ah bin Rafi'in radhiyallahu anhu. Hadis dari Rifa'ah bin Rafi', semoga Allah meridhoi kepada beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila, pernah ditanya, ayyul kasbi atyabu, Nabi, kerjaan apa yang paling bagus? Nabi itu nyuruh kita bukan ibadah mulu, kerja. Apapun kerjanya, cari yang halal, yang penting kerja, kata Nabi. Sayyidina Umar ngelihat orang ahli ibadah, kagum Sayyidina Umar, wah hebat banget nih orang. Sebelum waktu sholat udah datang ke masjid sholat. Orang lain sudah pulang, dia belum pulang, baru pulang terakhir. Besok subuh udah sholat lagi. Kata Sayyidina Umar, orang ini hebat. Tapi ditungguin sama Sayyidina Umar, tiba-tiba orang ini doa gitu. Dia bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, saya sholat udah rajin ini, doa setiap waktu ini, mana uang nih, gak kaya-kaya ini, gimana ini, aduh. Dia salahin Tuhan, sama Sayyidina Umar dicengkeweng. Keluar, ditarik. Lu ngomong apa ngancem Tuhan? Hah? Nih, cangkul. Lu kasih kampak, ada yang dikasih cangkul. Sana, cari sono penghasilan. Kalau Nabi kasih kampak sama Nabi, sono cari kerjaan. Cari kayu bakar di sana. Jual. Punggung yang hitam, menanggung kayu bakar yang banyak, dijual dapat uang, itu lebih bagus daripada makan makanan yang haram, kata Nabi. Sahabat sampai dikasih tahu, jangan ini kerja. Kenapa? Kerja itu bisa jadi ibadah, kata Nabi. Sehingga sahabat nanya nih, kira-kira Nabi kerja apa nih yang kira-kira ada faktor ibadah di dalamnya, yang paling bagus apa? Maka Nabi mengatakan, qala amalu rajuli biyadi, pekerjaan yang dikerjakan oleh tangannya sendiri. Ada kaum tekstual, ada yang kontekstual. Yang tekstual mengatakan pekerjaan yang bagus adalah pekerjaan yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Maka mengambil dari pendapat dari zaman Nabi Daud adalah orang yang bekerja bercocok tanam dengan tangannya, itulah pekerjaan paling bagus. Petani, pekebun itu paling bagus. Kenapa? Bukan cuma bekerja, di situ diajarkan unsur untuk bertawakal kepada Tuhan. Dia nanam nih, selesai dia tanam sesuai ajaran yang dia paham cara bertanam, sisanya dia tawakal sama Allah. Itu yang paling bagus tuh, kata Nabi. Sehingga Nabi Daud tidak mau memakan sesuatu kecuali hasil tangannya sendiri. Dia mau makan peras padi, dia tanam dulu padinya. Kalau dia mau makan pisang, dia tanam dulu pisangnya. Jadi dia makan hasil tangannya sendiri. Dan itu yang paling bagus, kata Nabi. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Nah, yang kedua, yang kaum kontekstual mengatakan, iya, segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kita sendiri itu lebih bagus daripada pekerjaan yang tidak digerakkan dengan tangan. Bapak yang kerja dengan ketikan, yang bekerja dengan tulisan, yang bekerja dengan itu lebih bagus ketimbang orang yang ngobyekin doang, lebih bagus. Tahu orang ngobyekin? Pak Haji mau jual mobil, nanti saya jualin ke teman saya, tapi jangan lupa komisinya.
Dia cuma ngandelin komisi kan dapat duit tuh. Ama bapak yang korek-korek tuh, gali lubang, pasang selang, lebih bagus itu daripada orang yang cuma broker doang. Paham? Jadi yang paling bagus itu yang dikerjakan sama tangan sendiri. Bukan boleh hasil, mohon maaf, minta-minta. Mohon maaf, ada yang bilang pendapatan minta-minta lebih besar dari pendapatan itu. Kalau minta-minta sehari malam dapat 300.000, 10 hari 3 juta, sebulan 9 juta. 9 juta loh. Di rumahnya gede-gede. Tapi Nabi ancam nanti dibangkitkan pada yaumil kiamah nggak ada dagingnya, cuma tulang doang. Makanya yang kerja pakai tangan sekarang, yang nulis, yang ngajar, yang ngetik, semuanya ini dianggapnya tangan ini wakilan dari jeripaya. Itu yang bagus, yang dihasilkan dari diri sendiri, bukan boleh minta dari orang lain. Kan ada orang yang bisa hidup dengan minta, ada. Mohon maaf, ada. Di Jawa itu yang namanya Gus itu, wah namanya mahal, lebih mahal dari habaib. Ketika dia datang itu murid mahabbahnya luar biasa. Tolong ya, saya mau tinggal di sini, minta tolong kirimin duit 10 juta, dikirimin deh. Kenapa? Anak gurunya. Bayang ke sini lagi tempatnya, saya minta 10 juta, kirimin dia. Punya duit, punya, tapi enggak bagus di mata Tuhan. Kenapa? Boleh minta-minta. Usaha tuh dengan tangan dulu. Itu nomor 1. Kalau ditanya apa tuh jenis tangan? Yang tekstual, petani, tukang kebun. Yang lain yang memang tangannya harus turun tangan langsung. Yang kedua apa? Wa kullu bai'in mabrurun, dan setiap jual beli mabrurun, yang bersih, yang tidak ada permasalahan di dalamnya. Ini yang bagus. Yang kedua-duanya benar-benar ridho. Tapi udah jarang yang nerapin, malah teman-teman salafi kita yang hebat. Saya punya kampung Madiun, nggak jauh Madiun ada Magetan, ada pondok besar itu namanya Temboro namanya itu. Nama-nama yang kurang baik di sana diganti namanya Paijo, itu nggak bagus itu. Kenapa? Malaikat susah manggilnya, Pak Ijo itu susah. Makanya diganti namanya siapa? Abdul Khalik, Khalid bin Walid, ganti nama-nama Islami lah gitu. Saya beli sendiri gitu. Jualnya itu seperti jualnya Nabi gitu. Datang dia gitu, mau beli bakso, beli. Dia bilang, saya modalnya ini 4.500. Terserah mau ngasih modal berapa, mau ngasih lebih berapa buat keringat saya. Dia kasih tahu modalnya 4.500. Karena dia ngayu sepeda, bawa gerobak, silakan nggak apa-apa, beri upah saya berapa, bikin bakso, bikin kuahnya berapa. Jadi kita minimal ngasih berapa? Ya 5.000, ya 10.000 kasih. Tapi halal, kita ridho karena kita yang menentukannya. Yang nggak tahu diri ya bayar 4.500. Tapi dia ridho, nggak masalah. Gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Karena dia menyerahkan kepada kita ngasih kelebihannya berapa. Gitu. Nggak, jangan dia bilang terserah gitu, dibayar 4,5. Wah, ibu nggak ini jeripaya saya dong, nggak begitu. Memang benar-benar dia udah ridho. Dia nggak mau jualnya. Kenapa? Dia jual itu bukan cuma semata-mata buat dagang, buat ibadah. Bantu orang yang nggak bisa makan, dia tolongin. Nabi kan begitu. Asam dibilang asam sama Nabi. Oh ini asam, ini jeruknya gitu. Nggak pakai dioplos. Ada yang benyok dalam satu peti 1 kilo. Nggak ada, memang asam-asam Nabi bilang. Mau ambil nggak apa-apa. Silakan cari tempat yang lain dulu ya. Di sini susunya rusak gitu. Kalengnya penyok gitu deh. Cari tempat lain gitu. Nggak ada, ini aja nggak apa-apa dulu. Jangan kalengnya jelek, yang sana aja, sana lebih bagus. Enggak, ini aja nggak apa-apa aja. Ya udah, karena kalengnya jelek, udah modalnya aja 9.000. Bagus orang begitu. Kita kan enggak. Bakso berapa? 25.000. Kita pas makan juga sambil ngomong gini doang 25.000. Kita nih makan pernah nggak begitu? Jujur. Makan steak, kalau ini pakai bacot tapi makan gini doang nih makanan yang 15 ini. Iya kan, ikan-ikan, sok daging, sok. Sering kan nonton. Tahu nggak harganya berapa itu? Ente beli tulang yang wagyu itu berapa per kilo, kerat itu mahal itu. Terus kita pasti ngomong gini doang nih, gitu. Itu berarti kita nggak ridho sama harganya. Kalau makan nikmat nggak begitu, makan aja. Ada lagi yang dituangin air minum cuma sedikit. Itu 12 juta. Bukannya Coca-Cola itu, bukan. Saripati anggur, tape fermentasi. Ya itu. Kalau kita ngomongin nggak ada. Itu ya, ada nggak yang berani begitu? Jarang.
Maka setidaknya kita kalau mengambil untung, kita lihat-lihat. Kalau itu yang komoditif, jangan parah-parah banget. Udah bener di 12.000, dikuasain. Saya beli semuanya. Kita tahu ini bakal ditimbun, jangan dijual sama dia, nggak boleh. Ntar sama dia jadi 14.000, jadi 20.000. Kita nggak boleh, yang makan bukan situ doang. Itu yang bagus, ditahan. Bukannya mentang, udah ambil lah, mending gue dapat untung. Enggak, dia jaga itu semua. Nanti sampai di dalam ke dalam, yang jual tidak sesuai dengan harga pada saat itu, kena dia. Tapi kalau memang kelangkaan barang, karena memang panen yang rusak, cabai jadi jarang, harga tinggi, untuk itu masa kemarau sah. Tapi kalau yang komoditi barang banyak harga ditinggikan, dosa dia. Dosa. Jadi dagang itu yang mabrur, yang bersih, sehingga orang yang nerima ridho, yang menjual juga ridho. Nanti bahkan ada syaratnya nih, Bang Erwin, ada rokok Sampurna Mil, ada yang berapa batang? 12 apa 16? Yang 16 ya. Nih rokoknya. Harganya berapa Bang Erwin? Saya beli di toko Bina Karya, satu slop harganya 300.000. Berarti satu bungkusnya 30.000. Terserah dah mau ngasih untung berapa. Di koperasi nih gitu. Udah saya kasih 32.000, sah, jadi nih ya, saya serahin rokoknya, saya terima duitnya, ijab kabul, ya sah. Iya, tapi habis itu langsung dipecat, kagak ada untungnya. 2.000 bayar pajaknya berapa? Dagang macam apa? Rasulullah ya, kita disuruh naik onta aja kita dah. Lu jangan hidup di sini di Jazirah Arab sono gitu kan. Ya memang udah ketuntut begitu. Gak bisa kan begitu? Gak bisa. Padahal yang diberkatin dagang yang begitu. Sekarang ada nggak? Ada. Komoditinya ada, kita ketemu. Yang dagang serba 3.000 aja ada, Yusuf Hamka ada, masih ada. Padahal di secara kalkulasi rugi dia. Enggak rugi ternyata. Karena ada orang kaya memang mau makan di situ, dia nikmatin 3.000, dia bayarnya 5 juta buat nutupin tuh kepala-kepala orang. Saya nangis demi Allah sebelum saya tutup. Saya malu di Uhamka. Uhamka sini Limo, ada orang mahasiswa mau makan, nawar bubur. Bisa nggak buburnya 5.000? Nggak bisa. Nggak dikasih 5.000. Karena di situ biasanya 12.500. Malu saya, nangis. Orang Islam yang jual. Jangan gitu, kasih dia lagi belajar. Nanti dia ingat. Kalau lagi susah tuh dia pasti ingat. Dulu orang itu yang pernah berjasa. Jangan semata-mata dagang nyari untung, ibadah nolongin. Kasih aja. Tapi nggak pakai ini ya, ayamnya ganti sama cakwe ya. Nggak apa-apa. Dia ridho, dia senang. Kitanya senang, ada kepuasan. Nanti kita bahas mental orang pemberi sama mental orang suka dikasih. Itu harus dilurusin. Bapak pengen jadi orang kaya, doanya minta kaya, tapi mentalnya mental orang miskin. Kita tuh mental orang miskin. Diketuk orang bawa duit 10 juta sama diketuk orang minta-minta, demenan yang mana gitu? Diketuk pertama ada orang ngasih duit 10 juta, habis itu ada yang ngetuk kedua, assalamualaikum, minta-minta. Kita lebih demen ketukan yang satu apa yang kedua? Ke satu. Demennya dikasih. Yang dikasih itu orang miskin. Orang kaya itu ngasih. Doanya minta jadi orang kaya, kata Tuhan, tapi mentalnya orang miskin. Jangan. Jadi kalau orang kaya nyumbang gede mah biasa, tapi kita nih berani nyumbang luar biasa. Yakin gak bakal rugi. Besok kita bahas lagi tentang benda apa saja yang diharamkan pada saat melakukan jual beli. Jangan dagang ini nih, jangan dagang ini. Jangan. Ada pertanyaan? Mohon maaf ini kelebihan. Cukup saya. Berarti yakin umurnya panjang. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.